Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Biokimia 1 Shift C Indralaya yang beranggotakan saya Cindy Anggreni dengan ujung NIM 60, saya Indah Lestari dengan ujung NIM 52, saya Feli Amelia Juniarti dengan ujung NIM 92, saya Rahma Anindita Mayunisa dengan ujung NIM 48. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan alat yaitu bunsen untuk memanaskan larutan, tabung reaksi untuk mereaksikan larutan, penanas air untuk memanaskan larutan, pipet tetes untuk mengambil larutan dalam skala kecil, penjepit tabung reaksi untuk menjepit tabung reaksi ketika hendak dipanaskan, dan gelas ukur untuk mengukur sebuah larutan. Pada praktikum ini, bahan-bahan yang digunakan yaitu aquades, amonium hidroksida, asam nitrat, asam sulfat pekat, glisin, glutamin, kloroform, larutan asam amino 1%, larutan fenol, larutan dihidrin 0,1%, larutan protein, natrium hidroksida, regan Hopkins-Cole, regan Milon, sampel asam amino, sistin, timbal asetat. Prosedur percobaan uji Milon yaitu 5 tetes regan Milon, masukkan ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%, panaskan campuran baik-baik. Jika si regan yang digunakan terlalu banyak, maka warna akan hilang pada pemanasan. Hasil pengamatan pada uji Milon, untuk sampel triptofan, terdapat endapan coklat. Untuk sampel tirosin, dia menghasilkan warna merah bata, dan untuk yang terakhir, sampel arginin, dia tidak menghasilkan warna. Pada uji Milon, triptofan menunjukkan hasil negatif karena memiliki gugus indol dan tidak memiliki gugus fenol atau min OH, sehingga ia tidak dapat membentuk kompleks dengan ion merkuri dan tidak menghasilkan warna merah bata. Sebaliknya, tirosin menunjukkan hasil positif karena memiliki gugus fenol yang dapat bereaksi dengan asam nitrat dan ion merkuri membentuk kompleks fenolat merkurik yang ditandai dengan warna atau endapan merah bata. Dengan demikian, uji Milon digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus fenol khususnya pada tirosin. Uji Hopkins-Cole. Ke dalam 2 ml larutan protein, tambahkan 5 tetes reagen Hopkins-Cole. Tambahkan sedikit demi sedikit, kira-kira sebanyak 5 ml H2SO4 atau asam sulfat pekat melalui sisi tabung. Amati warna yang terbentuk pada pertemuan kedua cairan. Jika perlu, putar perlahan-lahan tabung tersebut sampai terbentuk cincin berwarna. Hasil pengamatannya, pada sampel triptofan terbentuk cincin berwarna coklat, pada sampel tirosin tidak terbentuk cincin, dan pada sampel arginin tidak terbentuk cincin. Pembahasannya, uji Hopkins-Cole ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus indol pada triptofan. Triptofan bereaksi dengan asam glikosilat dalam suasana asam sulfat pekat membentuk pigmen berwarna, ditandai dengan cincin ungu atau coklat keunguan pada batas kedua lapisan, atau positif. Sementara itu, tirosin dan arginin tidak memiliki gugus indol, sehingga tidak membentuk produk berwarna dan menunjukkan hasil negatif. Dengan demikian, uji Hopkins-Cole bersifat spesifik untuk mendeteksi triptofan atau gugus indol. Uji ninhidrin. Tambahkan 5 tetes larutan ninhidrin 0,1% ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%. Panaskan hingga mendidih, ulangi percobaan dengan menggunakan glisin. Pada hasil pengamatannya, uji ninhidrin ini dengan sampel fenilalanin itu berwarna ungu, serin berwarna ungu, thionin berwarna ungu, alanin berwarna ungu, valin berwarna ungu, leusin berwarna ungu, asparagin berwarna ungu, dan prolin berwarna kuning. Alanin, valin, leusin, fenilalanin, serin, thionin, dan asparagin itu memberikan hasil positif dengan terbentuknya warna ungu atau Rohemans purple karena memiliki gugus alpha amino primer bebas yang bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan NH3 dan kompleks berwarna ungu. Sementara itu, prolin menghasilkan warna kuning karena memiliki gugus amina sekunder dalam struktur sikliknya, sehingga tidak membentuk Rohemans purple. Dengan demikian, uji ninhidrin dapat digunakan untuk mendeteksi asam amino dengan gugus amino bebas dengan warna ungu sebagai hasil khas, sedangkan prolin memberikan warna kuning. Prosedur percobaan uji kelarutan. Tempatkan 0,5 ml sampel asam amino ke dalam 4 tabung reaksi bersih. Kering, dia mengandung 4 ml pelarut yang berbeda dalam penanas air. Kocok tabung secara menyeluruh, kemudian biarkan larutan selama sekitar 1 menit. Catat hasilnya. Berikut adalah hasil pengamatan uji kelarutan kloroform. Metionin tidak larut, alanin tidak larut, valin tidak larut, leusin tidak larut, fenilalanin tidak larut, serin tidak larut, treoinin tidak larut, asparagin tidak larut. Dan berikut adalah hasil pengamatan untuk uji kelarutan air. Metionin larut, alanin larut, valin larut, leusin larut, fenilalanin larut, serin larut, treoinin larut, asparagin larut, prolin larut,
dan arginin larut. Dan yang berikutnya adalah hasil pengamatan uji kelarutan NaOH. Metionin larut, alanin larut, valin larut, leusin larut, fenilalanin larut, serin larut, treonin larut, asparagin larut, prolin larut, dan arginin larut. Pembahasan uji kelarutan. Pada uji kelarutan, seluruh asam amino larut dalam air dan NaOH, tetapi tidak larut dalam kloroform. Air bersifat polar sehingga dapat berinteraksi dengan gugus NH2 dan COOH melalui ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatik. Dalam NaOH, gugus COOH berubah menjadi COOmin sehingga asam amino lebih mudah larut. Sementara itu, kloroform relatif nonpolar dan tidak dapat berinteraksi efektif dengan gugus polar atau ionik asam amino, sehingga sampel tidak larut. Perbedaan gugus samping dapat mempengaruhi tingkat kelarutan, tetapi sifat polar dan ionik asam amino secara keseluruhan tetap dominan. Prosedur percobaan uji Santo protein. Labelkan 5 tabung 1-5, kemudian tambahkan 0, ml masing-masing larutan asam amino dan larutan fenol ke masing-masing tabung reaksi tersebut. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Bandingkan warna dengan yang diberikan oleh Blanco menggunakan air sebagai gantinya. Sekarang dinginkan di bawah keran dan dengan hati-hati tambahkan 5 tetes 10 molar NaOH untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Hasil pengamatan uji Santo protein. Yang pertama, pada sampel triptofan, larutan berubah menjadi warna kuning. Kemudian pada sampel tirosin, larutan berubah menjadi warna hijau. Pada sampel arginin, larutan berubah menjadi warna hijau, dan pada sampel fenol dan H2O, larutan berubah menjadi warna hijau. Pembahasan uji Santo protein. Uji Santo protein digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang memiliki cincin aromatik, terutama triptofan. Reaksi terjadi melalui nitrasi oleh HNO3 pekat yang menghasilkan warna kuning. Kemudian, setelah ditambahkan NaOH, warna dapat berubah menjadi kuning tua hingga jingga. Pada praktikum, triptofan menunjukkan hasil positif berwarna kuning karena memiliki cincin indol aromatik. Sementara itu, tirosin, arginin, dan fenol menunjukkan warna hijau, yang berbeda dari teori dan kemungkinan dipengaruhi oleh konsentrasi reagen, pencampuran, waktu reaksi, atau pengamatan warna. Prosedur percobaan uji sistin dan sistein. Pada sistin, larutkan sedikit sistin ke dalam 5 ml NaOH 1 normalitas. Tambahkan beberapa kristal Pb asetat, panaskan hingga mendidih. Kemudian pada sistein, larutkan beberapa kristal sistein hidroklorida dalam 5 ml air. Tambahkan 0,5 ml larutan natrium nitroprosida 1%, tambahkan 0,5 ml amonium hidroksida. Hasil pengamatan uji sistin dan sistein. Pada sistin, endapan berwarna hitam, sedangkan pada sistein, larutan berwarna merah muda. Pembahasan uji sistin dan sistein. Uji sistin dan sistein bertujuan mendeteksi keberadaan belerang. Sistein memiliki gugus sulfidril, sedangkan sistin memiliki ikatan disulfida. Sampel direaksikan dengan NaOH dan dipanaskan, kemudian ditambahkan Pb asetat. Sulfur dalam suasana basah membentuk sulfida yang bereaksi dengan Pb2+, menghasilkan PbS berwarna hitam. Pada praktikum, sistin menghasilkan noda atau endapan hitam yang menunjukkan adanya sulfur, sedangkan sistein menghasilkan warna merah muda sebagai hasil pengamatan reaksi gugus sulfidril dengan bereaksi. Perbedaan hasil dipengaruhi oleh bentuk gugus sulfur pada masing-masing asam amino. Dari keseluruhan materi yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya uji Milon spesifik untuk gugus fenol, tirosin positif dengan endapan merah bata, sedangkan tirotoftan dan arginin tidak positif. Yang kedua, uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole spesifik untuk cincin indol, triptoftan positif dengan cincin ungu, sedangkan tirosin dan arganin tidak positif. Yang ketiga ada uji ninhidrin. Sebagian besar asam amino dengan alfa amino primer positif ungu, sedangkan prolin positif kuning karena memiliki amina sekunder. Yang keempat ada uji kelarutan. Uji kelarutan asam amino larut dalam pelarut polar seperti HCl dan NaOH, tetapi tidak larut dalam kloroform. Yang kelima ada uji Santo protein, di mana untuk triptofan dia positif atau kuning orange, tirosin dan fenilamin kurang reaktif dan arganin tidak positif. Uji sistin mendeteksi sulfur, sistin dan sistein positif ditandai terbentuknya PbS hitam.